Kami hadir menemui Anda dalam sebuah program yang membahas berbagai permasalahan di sekitar kita bersama para pakar di bidangnya. Obrolan santai namun syarat manfaat ini bertujuan untuk berbagi pemikiran, informasi, dan solusi di bidang kebencanaan, kesehatan, dan pendidikan. Inilah podcast Galaxy Healthy, produksi Galaxy Space bersama saya, Rini Munandar. Siapa sih yang tidak pernah sakit gigi? Semua usia pasti pernah merasakan. Ada yang langsung menemui dokter gigi, tapi banyak juga yang mengobati sendiri dengan beli obat di warung atau memilih pengobatan herbal. Lalu, harusnya bagaimana jika sakit atau sebelum sakit gigi? Ada ahlinya di sini untuk berbagi ilmu dan tips perawatan gigi dan mulut. Tamu kita kali ini adalah Dr. Gigi Delvi Fitriani MKes, seorang dokter gigi kesayangan keluarga. Tempat prakteknya selalu antri pasien, itu sebelum pandemi. Sekarang setelah pandemi dijadwal berdasarkan perjanjian. Betul ya dok ya? Betul Bu Rini. Terima kasih sudah hadir untuk berbagi ilmu dan pengalaman hari ini bersama Galaxy Healthy. Nah, berkaitan dengan judul dok, apa judul kita? Ayo coba. Jangan abaikan gigi berlubang. Padahal saya yang lupa. Oke, berkaitan dengan judul, bagaimana menurut dokter? Benarkah, tepatkah judul itu? Ya, jadi begini Bu Rini, sebelum kita menuju ke permasalahan, saya ingin menyapa teman sehat dulu. Assalamualaikum teman sehat. Waalaikumsalam. Jadi tema kenapa kita tidak boleh mengabaikan gigi berlubang itu harus ditinjau lebih luas lagi ya Bu Rini ya. Nanti saya akan menjelaskan bahwa kenyataan gigi berlubang sering diabaikan oleh masyarakat dari dulu sampai sekarang juga gitu. Karena apa? Biasanya kalau sakit gigi sedikit aja didiemin. Karena ciri-cirinya sakit gigi yang sedikit itu sembuh dengan sendirinya. Tapi jangan lupa kemudian akan menjadi kambuh pada suatu saat dan lebih parah. Nah, betul itu. Jadi kalau sudah kambuh, malam-malam sakit gigi, tidak bisa tidur, dan pagi-paginya ngebel saya deh. Setelah parah, setelah nggak tahan sakitnya. Betul. Jadi itu kenyataan yang paling sering saya hadapi selama saya berpraktek menjadi dokter gigi. Selama 25 tahun. 25 tahun, Masya Allah. Oke, artinya nyeri gigi itu adalah penyakit rata-rata orang Indonesia. Betul, pasiennya dokter. Betul. Kenapa bisa seperti itu? Jadi penyakit gigi terutama gigi berlubang itu menjadi nomor 1. Jadi penyakit yang paling banyak diderita di Indonesia dan juga di dunia untuk penyakit gigi dan mulut itu nomor 1 gigi berlubang. Banyak Bu Rini penyakit gigi dan mulut lainnya, tapi kita fokus dulu ke gigi berlubang karena kenapa menjadi paling banyak? Karena bisa menyerang mulai dari berbagai usia. Anak-anak, balita yang giginya masih gigi susu, remaja, kemudian dewasa, kemudian orang tua, bahkan orang jompo sekalian menderita penyakit gigi ini. Jadi karena begitu luasnya range usia laki-laki perempuan, jadi dan juga banyak sekali pengabaian masalah pembersihan gigi, terutama sikat gigi. Nah, jadilah penyakit ini menjadi penyakit yang peringkat pertama untuk penyakit gigi dan mulut, dan juga paling banyak dikeluhkan oleh masyarakat akibatnya. Begitu Bu Rini. Berarti bukan Indonesia aja ya masalah. Tidak Bu Rini. Tapi di Indonesia banyak karena kan penduduknya juga banyak ya, terutama negara-negara berkembang, karies gigi masih menempati peringkat yang
terbesar untuk penyakit gigi dan mulut. Kalau untuk negara-negara maju mungkin sudah bisa ditekan sih, itu permasalahan dari negara berkembang seperti itu, Bu Rini. Kenapa orang sering mengabaikan? Mulai dari, jadi seperti dokter jelaskan tadi, penyakit gigi itu sebenarnya nggak tiba-tiba langsung parah gitu. Betul. Ada sinyal-sinyal tubuh yang sejak awal, sejak mulai dari keluhan yang terkecil, mulai ngilu atau gigi sensitif mungkin ya. Itu yang seringkali diabaikan. Kenapa bisa seperti itu? Iya, jadi begini Bu Rini, saya akan sebelum sampai ke sana saya akan menjelaskan apa sih sakit gigi itu. Gigi berlubang khususnya gigi berlubang, bagaimana bisa terjadinya dan bagaimana solusinya nanti itu. Jadi sakit gigi untuk teman-teman sehat, semua sakit yang diderita oleh seseorang yang berasal dari terutama gigi. Nah, gigi pada dasarnya ketika tumbuh itu adalah sehat-sehat saja kan Bu Rini, terutama ketika masih bayi, namanya gigi susu. Nah, bicara tentang gigi bayi, kenapa kemudian balita itu juga bisa terkena lubang gigi? Karena seringkali bayi belum bisa sikat gigi, itu pertama. Kemudian makan banyak yang seperti susu, minum sampai larut, malah sampai ketiduran. Nah, akhirnya susu di dalam mulut menjadi bahan atau makanan jadi bakteri. Bahan dasarnya dari gula kan ya. Nah, gula ini yang menyebabkan karies gigi bayi, pada manusia dewasa, pada remaja gitu. Awal muasal dari gula yang lengket. Ketika gula ini menempel pada ceruk-ceruk gigi, sela-sela gigi, kemudian lupa atau alpa untuk dibersihkan, dia akan menjadi makan bakteri, dan bakteri ini akan melepaskan asam, sehingga mineral-mineral dalam email menjadi larut dan timbullah lubang. Lubang masih kecil, masih dalam taraf di emailnya. Email itu adalah permukaan terluar dari gigi yang paling keras, dan ini bisa dikalahkan oleh asamnya bakteri. Belum terjadi suatu tanda-tanda yang sakit atau sinyal-sinyal tubuh yang memberikan respon sakit, belum, tetapi sudah mulai tanda-tanda, misalnya sisa makanan menjadi sering menempel lagi, nyelilit begitu, ini gitu. Nah, kemudian dari nyelilit atau numpuk, jika tidak dibersihkan secara seksama akan semakin dalam. Nah, ketika sudah mencapai ke tulang gigi atau dentin, jadi lapisan di bawahnya email, mulai terasa. Nah, mulai terasa kalau kita kena air dingin, kena air panas, itu sudah mulai memberikan sinyal-sinyal. Tapi ini bisa sembuh sendiri. Nah, inilah kadang-kadang orang nanti sembuh sendiri. Nah, awalnya dari situ gitu. Memang benar, ketika tubuh kita sehat, itu akan disembuhkan oleh tubuh sendiri. Namun jangan lupa bahwa proses ini berlanjut. Kalau kariesnya atau lubang gigi, jadi lubang gigi ini istilahnya karies ya teman sehat ya, sudah mencapai ke bawahnya tulang gigi alias di dalam syaraf gigi atau pulpa. Di pulpa itu ada syaraf, ada pembuluh darah. Nah, inilah yang kemudian menjadi kita sakit yang luar biasa, tidak bisa tidur, tidak bisa makan, mudah marah. Ya. Tapi nggak ada yang nyambangin loh, nggak ada yang besokin loh. Takut dimarahin. Takut. Nah, inilah yang kemudian baru orang mencari pengobatan. Mencari pengobatan sendiri ataupun mencari pengobatan ke dokter gigi gitu. Kebanyakan masih bisa sembuh karena obat-obatan. Tetapi bila tidak ditindaklanjutin dengan penambalan atau pembersihan, pemeriksaan dengan seksama dulu ya, gitu, itu akan berlanjut menjadi gigi menjadi lebih sakit lagi, bengkak pipinya, bahkan sampai merambat ke leher. Nah, seperti itu banyak sekali terjadi. Nah, itulah kenapa runutnya Bu Rini, kenapa kok gigi itu kemudian menjadi diabaikan. Padahal setiap hari kita makan lebih dari 3 kali sehari minimal ya, minimal 3 kali sehari gitu, belum ngemilnya gitu. Jadi masalahnya
di sini kita bisa ngelihat, kita bisa ngerunut pengabaian itu karena gigi sering sembuh sendiri. Jadi alangkah baiknya kalau kita menarik diri ke belakang sebelum menjadi sakit. Ketika gigi itu menunjukkan tanda-tanda numpuk sama kelip atau linu sedikit gitu, itulah saat yang tepat kita untuk konsultasi ke dokter gigi untuk dicarikan solusinya gitu. Jadi pemeliharaan gigi sejak dini itu ya pastinya penting ya, mulai dari bayi ya, bahkan mulai dari dalam kandungan, bahkan kalau nggak salah ya. Iya. Nah, kenapa sampai kebanyakan orang bahkan bukan hanya di negara berkembang mengabaikan sinyal-sinyal tubuh terhadap keluhan gigi ini? Karena nanti pasti juga sembuh, ini orang cuma ngilu atau setelah itu pakai painkiller atau obat penghilang rasa sakit, setelah itu sembuh. Padahal itu menyimpan bom waktu ya, pada suatu saat ya itu tadi harus cari ini, terus tiba-tiba minta dicabut gitu. Nah, kenapa bisa seperti itu orang mengabaikan? Ya, jadi ketika daya tahan tubuh orang berbeda-beda ya Bu Rini ya. Ada yang daya tahan tubuhnya tinggi, ada yang daya tahan tubuhnya sedang-sedang saja, ada yang daya tahan tubuhnya rendah sekali. Nah, orang dengan daya tahan tubuh rendah cenderung cepat merasakan sakit gigi ketika lubangnya itu masih sedikit atau masih dangkal gitu. Nah, ini justru lebih mudah karena kalau sudah merasakan sakit ya harus cepat-cepat ke dokter gigi. Ada yang bahkan sampai gigi itu pun patah, rusak, tinggal sisa akar, itu tidak merasakan sakit sama sekali. Oh, bisa ya? Bisa sekali, karena daya tahan tubuh memang tinggi sehingga begitu ada infeksi bisa ditahan oleh tubuh sendiri. Ketika infeksinya sudah mereda, kemudian terjadi infeksi berikutnya, gigi patah dan lain sebagainya gitu. Tapi dalam episode gigi rusak, tetap suatu saat bagaimanapun tingginya daya tahan tubuh kita, suatu saat adalah keluhan yang satu titik yang puncaknya daya tahan tubuh tidak bisa lagi gitu. Nah, itu perlu intervensi dari dokter gigi gitu. Itulah kadang-kadang kenapa ya sakit gigi itu memang jadi sering diabaikan karena seperti itu. Sembuh sendiri. Karena mekanisme tubuh sebenarnya sudah membantu tubuh, tapi kerusakan tetap terus terjadi kalau tidak ada intervensi dari ahlinya. Iya, betul Bu ini. Oke. Berarti gambaran umum tentang kondisi kesehatan gigi rata-rata orang Indonesia seperti itu ya Dok ya. Seperti itu. Berikutnya kita akan berlanjut pada bagaimana sih harusnya kondisi umum ini penanganannya seperti apa. Betul. Harusnya yang dilakukan oleh kita harus berobat ke dokter atau cukup dengan mengkonsumsi herbal aja atau cukup dengan painkiller. Kita akan lanjutkan di segmen 2 ya Dok. Yeah. Teman sehat, kita masih bersama Dr. Delvi dalam Galaxy Healthy. Tadi sudah dijelaskan kondisi umum orang Indonesia dan bukan cuma kita aja, ternyata di dunia pun juga kurang perhatian dengan gigi berlubang. Nah, dari yang dijelaskan Dr. Delvi tadi, sekarang kita akan tanya ke beliau. Jadi kapan yang tepat waktunya untuk ke dokter gigi? Ya, baik Bu Rini. Jadi teman sehat gitu, untuk pertanyaan kapan ya kita harus ke dokter gigi itu sebenarnya kalau secara umum ke dokter gigi, bukan promosi loh ya ini itu ada 6 bulan sekali. Itu bila gigi tidak ada keluhan apa-apa itu cukup 6 bulan sekali gitu. Walaupun sakit atau tidak sakit, kalau sudah 6 bulan itu kita tetap harus periksa gitu. Kenapanya? Pertama, bisa melihat potensi-potensi lubang yang akan terjadi. Oh, sekarang lubangnya masih kecil, jadi hanya perlu disikat saja, lebih rajin. Oh, ada karang giginya. Oh, ini lubangnya sudah menengah, perlu ditambal. Oh, ini lubangnya sudah tinggal segini, apa akarnya harus dicabut. Nah, seperti itu akan terdeteksi secara dini dan memudahkan pasien untuk
tidak mengalami serangan tiba-tiba terhadap sakit gigi gitu. Cukup 6 bulan sekali, berarti setahun cuma 2 kali loh teman sehat. Ya. Kalau dari pengalaman Dokter Delvi menangani pasien selama 25 tahun, mulai dari bayi sampai manula, rata-rata yang datang hanya untuk pemeriksaan berapa persen? Kalau untuk pemeriksaan saja tanpa ada keluhan tuh masih jauh sekali lebih sedikit daripada yang datang dengan kondisi yang memang sudah perawatan atau kondisi sakit gitu. Sudah dengan keluhan ya? Ya, yang rutin kebetulan karena sudah mulai pasien dengan perjanjian gitu. Saya memanage pasien bila selesai semua perawatan, maka 6 bulan kemudian itu sudah saya jadwal pasien gitu. Jadi itu awalnya memang sedikit, tapi sekarang sudah mulai agak naik, tapi tetap aja persentasenya ya di bawah 30%. Bu Rini masih di bawah itu. Jadi yang benar-benar sadar itu masih jauh yang dari yang kita harapkan sih gitu. Tapi semakin kesini semakin sudah banyak yang sadar, sehingga ketika giginya sudah mulai berlubang tapi tidak merasa sakit, sudah mulai cepat-cepat gitu, takutnya ada apa-apa gitu, itu sudah mulai banyak yang seperti itu. Positifnya dengan penjadwalan itu ada efek baiknya juga ya? Betul, sangat karena pasien tuh lebih suka diingatkan, karena kan dengan kesibukannya sebagai bekerja atau sekolah gitu, kadang-kadang memang tidak sempat atau tidak menyempatkan. Tapi kalau sudah diingatkan, ditelepon, oh ini sudah waktunya gitu, mereka akan oh ya saya sudah mulai ini, berarti sudah punya jadwalnya bersih gigi kayak gitu. Mereka akan dengan senang hati datang gitu. Itu kita bicara perawatan gigi di kota Bu Rini. Tapi kalau di luar kota, di daerah pedesaan gitu, memang mungkin masih belum bisa kita terapkan cara yang seperti itu. Nah, ini adalah PR di Malang khususnya dan di Indonesia pada umumnya gitu, karena penduduk di luar kota itu lebih banyak jumlahnya daripada penduduk di kota. Jadi ini sebenarnya tidak tergantung dari laki perempuan bekerja di mana, tingkat pengetahuannya bagaimana, kadang-kadang tidak berhubungan dengan itu. Sakit gigi aja gitu. Nggak memandang status ya? Tidak memandang status. Bukan penyakit gaya hidup juga ya? Sebagian sih, karena dari bisa disebut gaya hidup karena dari pola makan yang semakin kesini manusia modern itu hanya suka memakan yang karbohidrat, tinggi karbo dan tinggi manis-manis kalori ya? Jadi kalau karbohidrat itu istilahnya dia cepat mengendap di permukaan gigi, kemudian gula yang lengket-lengket, coklat dan lain sebagainya, soda. Betul, itu kan soda itu kan manis juga dan juga mudah membuat erosi di permukaan email kalau kita terlalu keseringan gitu. Yang paling sering untuk menimbulkan lubang gigi itu adalah makanan yang lengket, manis lengket. Nah, itu cepat sekali, dan bila tidak dilakukan sikat gigi secara menyeluruh, secara benar dan baik gitu, ini bisa jadi lubang. Juga kalau tidak segera ditambal ataupun dikenali oleh diri sendiri gitu sinyal-sinyal sakit gigi ini, maka gigi akan terus berkembang menjadi lubang yang besar, akhirnya harus dicabut. Kan sayang Bu Rini kalau gigi yang sudah bagus-bagus. Karena abai ya. Tadi dokter menjelaskan ada masyarakat perkotaan dan masyarakat pedesaan, sempat disebutkan. Adakah perbedaan antara keluhan-keluhannya, kasus-kasusnya yang dihadapi oleh masyarakat di pusat kota dan di pedesaan? Sangat berbeda. Oh ya? Jauh berbeda Bu. Jadi kalau di masyarakat perkotaan umumnya memang ketika masih TK ataupun SD itu sudah ada program di sekolah tentang kesehatan gigi. Nah, akses banyak, mudah dijangkau untuk apapun, entah itu obat gigi atau dokter gigi atau istilahnya perawatan betul ke dokter gigi gitu, karena kan dokter gigi memang terkumpulnya di kota
Di desa mungkin Harus terkonsentrasi paling tidak ke kecamatan ya. di puskesmas itu ujung tombak dari program kesehatan pemerintah itu sebenarnya sudah ada juga gitu. Tapi karena memang istilahnya ya tingkat pemahaman mereka terhadap kesehatan itu bukan prioritas kalau di pedesaan. Mereka memprioritaskan bagaimana cara memenuhi kebutuhan sehari-hari, betul. Nah, bukan tingkat pendidikan tapi tingkat ekonomi yang mempengaruhi kesehatan gigi antara masyarakat di pedesaan maupun masyarakat di perkotaan. Kalau dari sisi kasus perbedaan antara desa dan kota? Kalau untuk di desa kasus lubang gigi selalu lebih banyak dan lebih parah sehingga banyak di usia muda yang giginya sudah tanggal, lepas, dan ketika sudah tua hampir tidak mempunyai gigi. Tapi kalau di kota dengan usia yang sama masih banyak dijumpai gigi yang sehat atau bahkan lengkap giginya. Jadi kalau misalnya sampai usia kita ini usia seksi ya ini ya. Apa istilah seksi? Seksi 51. Itu kalau dijumpai gigi yang lengkap itu suatu prestasi sendiri gitu karena dengan usia yang sama kalau di pedesaan itu sudah banyak gigi yang hilang banyak banget gitu. Itu juga disebabkan karena berawal dari lubang gigi kecil yang diabaikan itu. Betul. Atau bukan tingkat konsumsi masyarakat pedesaan untuk pola makan? Sebenarnya kalau pola makan memang manusia sekarang ini baik kota maupun desa kan memang sudah penuh dengan karbohidrat dan gula kan ya, tidak memandang gitu. Jadi karena lubang gigi itu dipengaruhi banyak hal, tidak hanya makanan manis aja, tapi kebiasaan menggosok gigi. Nah ini baru tingkat pengetahuan yang berpengaruh. Harus sekolah dulu untuk bisa mengakses pengetahuan itu akhirnya. Kemudian imunitas tubuh, daya tahan tubuh tinggi, tidak akan mudah terkena gitu. Terus kemudian juga faktor itu saling berinteraksi gitu. Kalau salah satu saja nggak ada, tidak akan terjadi lubang gigi gitu. Misalnya suka makan manis, tapi rasanya sikat gigi ya kan nggak jadi lubang gigi gitu. Nah ini baru tingkat pendidikan berpengaruh di sini. Gitu ini. Tadi disebutkan makanan yang lengket-lengket dan manis terutama itu sangat berpengaruh pada kesehatan dan keselamatan lapisan terluar gigi. Betul. Itu. Sementara bahkan vitamin untuk anak-anak pun yang cuy-cuy gitu kan dok. Bagaimana orang tua bisa mengantisipasi itu? Terus yang dewasa, remaja dan dewasa sekarang trennya makannya boba. Itu kan juga cuy, isinya karbo dan gula gitu. Bagaimana mengantisipasinya? Cukupkah dengan gosok gigi atau membatasi aja gitu? Bagaimana caranya? Jadi memang untuk mengatasinya harus secara komprehensif ya teman sehat ya. Di samping memang membatasi, jadi kita nggak mungkin menghindari semuanya makanannya tersedia di depan kita karena semuanya sudah penuh dengan karbohidrat, penuh gula gitu. Yang penting membatasi. Nah berarti itu kita memutus rantai untuk terjadinya karies atau lubang gigi. Kemudian membersihkan gigi dengan teratur dan menggosok gigi itu juga ada caranya Bu Rini. Jadi ada menggosok gigi yang asal aja, ada juga yang menggosok gigi dengan secara semangat 45 itu juga menggosok gigi gitu. Kayak gosok kamar mandi semangatnya. Itu bisa menyebabkan gigi yang asli menjadi rontok gitu. Nah menghindari makanan-makanan yang manis dan lengket berarti itu juga memutus rantai untuk jadi karies gigi itu, karena berarti di sana bakteri menjadi tidak terlalu banyak nempel di gigi. Nggak terlalu permanen ya. Iya. Jadi kemudian peningkatan pengetahuan ibu terutama ketika ibu paling banyak berinteraksi dengan baby kan. Nah, meningkatkan pengetahuan ibu hamil atau ibu yang baru menikah tentang pentingnya kesehatan gigi dan mulut itu sangat penting, dan sekarang memang jadi tujuan pemerintah untuk itu gitu. Usia sekolah, bu hamil, kemudian orang-orang usia lanjut.
Nah, ini program pemerintah sudah ada sih sebenarnya di setiap puskesmas sudah ada gitu. Sudah ada dan berjalan ya. Berjalan itu tanda petik karena kalau menurut survei nasional 2018 riset kesehatan dasar gigi anak itu di Indonesia 90% anak menderita gigi berlubang. 90% Bu Rini, hanya 10% aja yang sehat. Wow. Se-Indonesia. Nah, itu PR besar sekali buat pemerintah. Wow, 90% gigi berlubang dan dengan segala macam kasusnya ya, dengan Betul. grade yang berbeda-beda. Oke, kalau gitu kita akan berlanjut ke segmen 3, solusi apa dari Dr. Delvi untuk ibu-ibu muda, remaja dan kita semua untuk bisa menjaga kesehatan gigi sebelum gigi kita ompong atau mengalami kerusakan gigi yang bisa komplikasi ke organ tubuh yang lain ya Dok ya. Oke, kita lanjut ke segmen 3. Baik teman sehat, kita lanjutkan di segmen 3. Masih ada yang menggantung soal 90% angka kasus kesehatan gigi berlubang ya. Gigi berlubang pada anak. Gigi berlubang pada anak 90% hasil survei tahun 2018. Bukan cukup besar, itu sangat luar biasa besarnya. Sangat, kita juga shock gitu. Iya, dibandingkan dengan survei yang Dr. Delvi katakan 5 tahun sebelumnya masih 50%, itu pun juga sudah harus waspada. Yeah. Tapi ternyata naik jadi 90% dalam kurun waktu 5 tahun saja. Kenapa? Ya. Jadi ini suatu kesenjangan yang memang besar ya, gitu. Jadi di sana di samping karena memang ledakan jumlah penduduk Indonesia yang cukup tinggi dan juga kebijakan pemerintah dengan membatasi program-program kesehatan gitu, itu juga bisa mempengaruhi juga karena berarti kita tidak bisa bebas untuk memulai suatu program kesehatan khusus di bidang gigi. Dan ini juga suatu alert Bu Rini gitu. Jadi peringatan bagi kami di institusi dokter gigi, jadi baik institusi maupun profesi ya, itu bahwa ini menjadi PR bagaimana kita bisa membantu pemerintah untuk mengatasi hal ini gitu. Di samping memang pemerintah sudah menyediakan program dasar seperti penyuluhan di sekolah-sekolah, di posyandu gitu. Tapi penyuluhan ini kan tidak spesifik gigi, tapi penyuluhannya umum gitu. Nah, perlu sebaiknya untuk memperbanyak penyuluhan tentang kesehatan gigi dan mulut khusus. Nah, ini sudah biasanya pihak universitas atau di Indonesia ini sudah memiliki program, terutama yang mempunyai fakultas kedokteran gigi ya, mempunyai program mempunyai salah satu mata kuliah atau jurusan yang namanya public health. Nah, di dalamnya sudah ada bagaimana menyuluh ke masyarakat tentang kesehatan gigi dan mulut. Nah, ini selalu rutin kita sampaikan ke masyarakat ini. Nah, tentu saja hasilnya belum bisa kita lihat ya dalam waktu dekat ini karena ini program pencegahan preventif. Kalau penyuluhan itu kan preventif ya gitu. Kalau bisa kita lihat kalau kita meneliti selama 5 atau 10 tahun ke depan gitu. Nah, berikutnya adalah karena semakin banyak informasi yang beredar. Nah, sebaiknya masyarakat banyak belajar, terutama yang di perkotaan juga, pedesaan juga, karena internet sudah bisa masuk ke desa kan ya, untuk meningkatkan pengetahuannya di bidang kesehatan gigi dan mulut gitu, terutama bagaimana untuk mencegah gigi berlubang. Itu banyak sekali di sana program-programnya dan bagus-bagus kalau saya lihat gitu. Nah, ini suatu self education ini juga sangat penting ini. Kemudian baru kita menginjak ke kuratif gitu, karena kalau kuratif tentunya sudah sangat banyak sekali, karena kalau program-program pemerintah banyak di puskesmas semua sudah dilengkapi oleh dokter gigi dengan unit-unitnya yang sudah bagus, alat-alatnya yang sudah bagus. Namun hanya masalahnya SDM-nya atau dokter giginya yang belum merata. Kalau dari pemerintah kan di desa mungkin lebih sedikit daripada di kota, bahkan di luar Pulau Jawa. Itu masih banyak kekurangannya. Nah, itu yang ceruk-ceruk yang harus diisi
baik oleh pemerintah maupun oleh non pemerintah gitu. Kalau dari saya sendiri meningkatkan pengetahuan diri sendiri itu yang paling murah. Karena berasal dari satu orang bisa sadar, kemudian bisa menyebarkan ke orang-orang yang lainnya untuk lebih meningkatkan pengetahuan terhadap karya gigi. Kemudian ya podcast seperti ini kan penting. Jadi untuk menyebarkan istilahnya ilmu-ilmu yang berhubungan dengan kesehatan. Ya. Gitu. Kalau saran dokter tadi ke kita semua, paling tidak misalnya untuk meningkatkan pengetahuan tentang kesehatan gigi dan mulut, banyak di internet. Banyak. Tapi banyak juga yang menyesatkan, banyak juga yang benar-benar mengandung informasi yang baik. Nah, caranya menyaring orang awam kan juga belum tentu tahu. Iya. Ada tipsnya nggak? Ada. Jadi begini, kalau kita mau melihat di internet gitu, khusus untuk kesehatan gigi gigi dan mulut gitu, carilah sumber-sumber yang istilahnya bisa tidak mengandung promosi ya gitu. Biasanya itu lebih bagus gitu. Ada juga yang produk yang mengandung promosi itu biasanya tidak terlalu care dengan preventif gitu, seperti gigi palsu, veneer. Itu yang produk-produk seperti itu yang harus audiens harus bisa, atau teman-teman saya harus bisa memilih dan memilahnya, menyaringnya gitu. Tapi kalau itu sumber pengetahuan itu berupa bagaimana cara menyikat gigi, bagaimana karies itu terjadi, bagaimana penambalan gigi yang baik, kenapa sih kok harus bolak-balik. Nah itu pengetahuan sederhana yang mendasar, yang orang perlu tahu dan melakukan. Jangan browsing ke produk-produk yang ini menjadi produk ini lebih unggul. Ini yang adalah bersponsor itu biasanya atau iklan. Kalau iklannya itu berasal dari klinik, tidak masalah. Karena biasanya klinik itu klinik kesehatan, terutama bukan klinik yang abal-abal gitu. Kelihatan kok klinik abal-abal sama klinik kesehatan gitu. Seperti Halodoc, itu kan menyediakan informasi yang lengkap. Bukan promosi juga ya ini ya. Seperti podcast ini gitu. Itu informasinya lebih bisa dipercaya atau kredibel gitu daripada kalau mengiklankan suatu produk. Gitu. Kita sudah di segmen 3, artinya sudah pada kesimpulan dan solusi. Tadi sempat disinggung setiap perguruan tinggi yang punya fakultas kedokteran punya program public healthy. Alangkah akan lebih menyebar lebih luas lagi kalau pemerintah daerah masing-masing atau mungkin dengan regulasi dari pemerintah pusat membuat kebijakan bekerja sama dengan fakultas kedokteran gigi di masing-masing kota untuk bisa menyebarkan informasi tentang kesehatan gigi dan mulut. Itu ya Dok ya. Perlu regulasi dari pemerintah untuk menggerakkan perguruan tinggi turun ke skup yang lebih besar lagi gitu. Sehingga perguruan tinggi tidak seperti Menara Gading. Iya. Jauh, cuma bisa dipandang aja ya. Dipandang saja bagus. Nah, itu soal regulasi, soal kaitannya dengan perguruan tinggi. Nah, kalau untuk kita nih, tadi selain mengakses internet yang sangat mudah, tinggal pegang HP, tinggal browsing-browsing aja, jangan hanya browsing mukbang aja ya. Atau tren-tren makan-makanan yang kaitannya dengan gigi mulut aja lah. Banyak informasi tentang makan, kuliner dan sebagainya itu kan juga berpengaruh ke kesehatan gigi dan mulut. Artinya tips dari dokter untuk kita masing-masing individu menjaga kesehatan gigi dan mulut biar tidak mengalami sakit gigi mulai dari awal sejak dini atau ketika sudah sakit seperti apa, mungkin bisa lebih dispesifikkan tipsnya seperti apa Dok? Baiklah Bu Rini. Jadi begini teman sehat, kalau untuk tips dari saya sebenarnya mudah aja, paling dasarnya ada 2 hal ini gitu. Gosoklah gigi dengan benar dan datanglah ke dokter gigi tiap 6 bulan sekali. Ini mengandung banyak hal gitu. Dengan menggosok gigi dan kita memutus rantai pembentukan lubang gigi.
Dengan demikian, dengan rajin menggosok gigi, tentu dengan cara menggosok gigi yang baik dan benar. Ini banyak sekali informasi ini di internet, banyak sekali gitu. Banyak contohnya ya. Banyak bagaimana misalnya kalau menggosok gigi jangan hanya 1 detik, 2 detik kilat. Yang penting kelihatan pasta gigi dan sikatnya menyentuh ke gitu. gigi. Ada cara-caranya dan itu akan lebih jelas diperlihatkan kalau ada peragaan. Nah, ini yang sebenarnya penting gitu. Saya contohkan saja waktunya. Waktu untuk gosok gigi yang paling bagus adalah pada saat habis makan malam dan setelah bangun tidur. Setelah bangun tidur itu kalau kita sikat gigi pada malam harinya, mulut tidak terlalu bau karena sudah dibersihkan. Nah, setelah bangun tidur, siap-siap mau sekolah, makan, habis sarapan itu kan masih nyangkut-langkut lagi. Nah, gitu kita gosok gigi. Kalau nggak sempat, maka kita cukup kumur-kumur supaya sisa-sisa makanan di dalam sela-sela gigi bisa ikut ke terbilas gitu. Nah, yang penting malam sebelum tidur ini istilahnya wajib lah, karena kita menghindarkan tumpukan kotoran makanan yang sudah seharian kita makan tadi. Mau ditambah sore hari setelah mandi boleh, yang minimal 2 kali itu. Itu hanya waktu saja. Masih banyak lagi teknik-teknik menyikat gigi yang baik dan benar. Dan 6 bulan sekali. Jangan lupa dokter gigi. Kunjungi dokter terdekat. Kunjungi dokter terdekat. Betul, Pak ini. Oke, Dokter Delvi, semoga obrolan ini jadi pengingat bagi kita semuanya untuk lebih memperhatikan kesehatan gigi dan mulut. Dan ada tips tambahan nggak? Cerita-cerita seru ketika menghadapi pasien atau ketika jadi mahasiswa? Wah, banyak sekali kalau di pengalaman-pengalaman lucu gitu. Jadi kita itu selalu ini kalau pada pasien kadang-kadang ada kasus-kasus tertentu yang kita itu harus memerlukan foto ronsen ya. Kita bilangnya foto gigi gitu ya. Mbak, nanti kalau kesini lagi satu saat ada pasien datang, nanti kita foto gigi dulu ya gitu. Nanti pas berikutnya datang lagi, foto giginya sudah ada di bawah, jadi kita bisa ngelihat dengan jelas gigi mana yang rusak gitu. Jadi kita berharap ada ronsen gigi yang di bawah. Mungkin waktu itu saya lupa ngasih catatan atau pengantar atau gimana gitu. Kemudian dia datanglah gitu, yang di bawah ya foto gigi yang jepret. Dengan dia tersenyum dan meringis gitu. Krik. Itu nyata, dan ternyata teman-teman yang lain pun juga itu loh iya sama gitu. Bener-bener terjadi. Itu dokternya yang nggak mampu menjelaskan, itu. Atau pasiennya yang nggak ngeh juga kalau ada ronsen gigi ya. Sepertinya dua-duanya deh. Seru. Oke, baiklah dokter, terima kasih untuk sharing dan cerita lucunya hari ini. Semoga membawa manfaat buat kita semuanya. Terima kasih pula untuk teman sehat yang sudah menyimak sejak awal hingga akhir. Untuk yang di Malang dan sekitarnya, kalau ingin kontrol atau periksa ketemu dengan Dokter Delvi, ada nomor telepon dan teleponnya ada di sini nanti ya, dijelaskan sama ada grafisnya. Dan mungkin kalau yang di sekitar Ororodowo, dekat pasar Ororodowo yang nggak jauh dari situ, itu tempat prakteknya. Saya Rini Munandar dan tim produksi hari ini mengucapkan terima kasih. Sampai ketemu lagi di episode berikutnya. Salam sehat. Salam sehat.